Saya kira tentu kami ucapkan selamat kepada para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota di Jawa Tengah yang baru di 21 kabupaten kota. Tentu kami sebagai warga Jawa Tengah juga berharap agar para pemimpin baru ini bisa membuktikan apa yang dijanjikan saat kampanye. Saya kira siapapun yang memerintah, yang menang itu endingnya satu, goalnya satu, membuat rakyat makin sejahtera, sekolah menjadi lebih mudah, ya, berobat lebih mudah, kemiskinan berkurang, ya, orang-orang lebih mudah mendapatkan pelayanan. Saya kira saya memberikan ucapan selamat sekaligus juga punya harapan kepada pemimpin baru yang sebagian dilantik bulan Februari, bulan Maret, bulan April, dan tentu kita terus berkolaborasi. PKS siap kerjasama dengan pemimpin yang baru ataupun wali kota yang sudah lama, gubernur yang ada Pak Ganjar untuk bersama-sama membangun Provinsi Jawa Tengah yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama Bapak Muhammad Haris SS MSc. Jabatannya sebenarnya adalah Wakil Wali Kota Salatiga. Tetapi sekarang beliau baru saja terpilih menjadi Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah. Selamat ya Pak Haris. Matur nuwun, Bang. Ya. Mohon bimbingannya. Saya ini mengamati PKS ini luar biasa. Karena ada beberapa partai kalau pemilihan itu memang seru gitu, kayak persaingan betul. Tapi kalau di PKS ini bukan seperti persaingan, kayaknya seperti persiapan. Jadi orang itu dipersiapkan dulu, baru kemudian disepakati atau seperti apa. Gimana pengalaman Pak Haris? Iya, alhamdulillah. Tentu pertama mengucapkan terima kasih Matur nuwun Pak Bambang atas ucapan selamatnya, dan sekali lagi mohon doanya, kerjasamanya untuk bersama-sama membangun Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Betul, saya kira apa yang Bapak Ngendiko tadi, Bapak sampaikan bahwa Musda tingkat kabupaten kota atau Muswil tingkat provinsi di Jawa Tengah dan di provinsi yang lain, alhamdulillah serentak berlangsung pada hari Ahad, hari Minggu yang lalu, tanggal 27, 34 provinsi se-Indonesia. Kemudian hari Seninnya, Musda serentak 514 DPD Kabupaten Kota se-Indonesia berjalan lancar. Seperti Bapak tadi sampaikan, tidak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada perebutan, karena kami ini di bawah menyiapkan kader dengan baik. Nanti soal siapa yang dipakai kader-kader itu sepenuhnya tergantung pada penggunanya, pada pimpinan yang ada di Jakarta kalau dalam konteks provinsi. Makatan Bapak, demikian Pak Bambang. Ya, itulah yang menurut saya luar biasa. Jadi energinya tidak dihabiskan untuk untuk menyelesaikan masalah internal, tapi benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kira-kira begitu Pak Aris ya? Terus betul saya kira Pak Bambang bahwa sehari selesai, kemudian setelah itu kami memimpin jalannya Musda bersama DPP, menyampaikan rekomendasi Muswil Musda, kemudian arah kebijakan, sehingga selesai ada ketua di pagi hari, siang, sore, kami sudah bisa membuat program untuk 5 tahun ke depan. Oke. Saya yang agak bukan kaget ya, tapi agak terkesima gitu ya. Tiba-tiba logo PKS berubah ya Pak Aris ya? Iya Bapak. Apa itu maknanya? Ya, maknanya, filosofinya, warna dan simbol yang baru ini
berangkat dari sebuah realita bahwa di 2024 ini pemilih yang terbanyak adalah pemilih milenial, pemilih baru, pemilih muda yang lahir pada era baru, era media sosial, dan kata para ahli yang kompeten di bidangnya, warna yang kami pilih sekarang ini warna orange, ya, kemudian simbolnya yang simple itu memudahkan orang untuk mengingat, memudahkan orang untuk mengingat-ingat hingga nanti sampai di TPS gitu, Bapak. Apakah oranye ini artinya mendekati merah gitu, Pak? Betul ya, moren ini maksudnya moren ini ya warna yang kami pilih untuk membuat pemilih muda, pemilih pemula, pemilih milenial itu dekat dengan kami. Ya, warna oranye dekat dengan siapa saja, dekat dengan merah, dekat putih, dekat kuning, dekat dekat hijau dan seterusnya dan seterusnya. Pak Aris, seperti mendapat apa ya? Seperti mendapat kado gitu, karena salah satu kader yang dicalonkan PKS terpilih menjadi wali kota Magelang. Benar itu ya, Pak Aris ya? Betul sekali, Bapak. Ya, kader kami Dr. Muhammad Nur Aziz menjadi wali kota Magelang. Tentu diusung oleh lintas partai. Kami bersama ada PKS, ada PKB, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada dan lain sebagainya. Banyak partai yang mengusungnya dan alhamdulillah memenangkan di sebuah kota yang tentu relatif maju, yaitu kota Magelang. Kalau dilihat dari tren, berarti ini kemajuan Pak Aris ya. Ini sementara kan baru Pak Aris yang ada di pemerintahan dari PKS murni. Kemudian sekarang muncul kota ya. Iya, tambah kota Magelang sekarang. Mudah-mudahan ini tambah kota yang lain, Pak Bambang. Ya, kalau melihat sosiologi pemilih, apakah benar bahwa konsentrasi pemilih PKS ini memang ada di kota-kota besar? Ya, memang karena PKS itu orang mengenang sebagai partainya anak muda, partai orang berpendidikan, ya selama ini masih banyak di kota-kota. Tapi sungguhnya pertumbuhan dan perkembangan terakhir di pedesaan juga cukup banyak, Pak. Artinya kami misalnya di kabupaten-kabupaten seperti Karanganyar, di Wonogiri, di Sragen itu relatif semuanya punya wakil ketua. Artinya kalau sudah punya wakil ketua, berarti sudah di posisi 3 besar di kabupaten kota itu. Ya. Kami di Jawa Tengah ini ada 11 kabupaten kota yang ada wakil ketua di DPRD, Pak. Ya, sebagian peringkat kedua seperti Salatiga, di Boyolali, seperti Solo, Kota Magelang, sebagian lagi peringkat yang ketiga. Nah, selainnya itu ya ada peringkat keempat, kelima, keenam. Artinya Jawa Tengah, alhamdulillah semakin hari semakin eksis, semakin kokoh, dibuktikan dengan 11 kabupaten kota kami di tahun 2019 kemarin menduduki wakil ketua DPRD di kabupaten kota tersebut. Pak Haris, kalau saya nggak salah mengamati ya, kalau minimal tidak bertahan, PKS ini kelihatannya trennya di Jawa Tengah berkembang ya, terus gitu naik, ya. Naik terus, Pak. Naik. Tidaknya kalau provinsi tetap 10 itu bertahan 10 ya dari 2009 sampai sekarang 10 belum bisa tambah. Tapi sebenarnya suaranya bertambah, tapi kursinya belum bisa bertambah, Pak Bambang. Iya, bahkan ketika ada partai lain yang kursinya habis di Jawa Tengah, PKS tetap itu tadi minimal stabil dan ada kecenderungan di beberapa tempat meningkat gitu ya. Terus, Pak, betul sekali-sekali. Jadi ada beberapa daerah yang stabil, beberapa daerah mengalami peningkatan, baik itu suara dan kursi. Dan saya optimis, insya Allah setelah Muswil 2020 ini, persiapan kami untuk menyiapkan di 2024 cukup leluasa, cukup panjang, untuk konsolidasi, untuk mobilisasi, untuk penguatan struktur. Mudah-mudahan 2024 kami lebih besar sebagaimana yang kami inginkan. Pak Aris, kalau tidak salah kan PKS DPP ya nasional mentargetkan 15%. Itu gimana? Jawa Tengah termasuk yang diandalkan atau mungkin daerah-daerah lain yang menjadi andalan PKS? Iya betul Pak Bambang, itu target nasional pada Munas tahun 2020 kemarin di di akhir bulan November kita mentargetkan 15%, berlaku secara nasional ya.
berlaku secara nasional. Bahwa mungkin nanti ada daerah yang lebih dan kurang, saya kira itu hal yang biasa dalam partai politik, dalam pemilu. Tapi standar yang diputuskan oleh musyawarah nasional adalah 15%. Mungkin nanti ada yang lebih, ada yang kurang dalam pencapaian di 2020. Lalu kira-kira apa program Pak Haris untuk mengejar target nasional itu? Yang pertama, Pak, kami akan meningkatkan jumlah kader PKS sekaligus juga mendistribusikan di daerah-daerah yang mungkin selama ini relatif makin kosong di daerah-daerah pedesaan. Yang kedua, kami ingin menangkap apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat sekarang. Saya dan teman-teman ingin lebih banyak mendengar, ingin lebih banyak mendapatkan masukan, harapan, keinginan dari masyarakat. Kalau kami sudah mendengar, kami ingin merubah mindset, berpartai itu banyak berbicara. Sekarang kami akan banyak mendengar dari masyarakat. Setelah itu kami akan memformulasikan, akan melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan tentu sebagai partai politik, persiapan untuk pilkada, untuk pemilu, itu bagian yang sangat penting bagi kami. Kalau pernyataan Ketua Umum DPP ya, itu kan menyatakan bahwa posisi PKS yang saat ini berada di luar pemerintahan itu akan menjadi potensi yang besar untuk menarik pendukung. Di Jawa Tengah seperti apa, Pak Haris? Ya, saya kira logika itu sangat tepat sekali karena pemenang Pilpres 2019 itu mendapatkan suara yang tidak sampai 60% dari seluruh pemilih di Indonesia. Sehingga logikanya yang tidak memilih itu hampir 50% juga, 45% taruhlah. Artinya itu adalah masa-masa yang sangat potensial untuk diambil oleh PKS pada pemilu yang akan datang. Saya sangat sepakat dan saya juga menindaklanjuti arahan dari Presiden PKS. Begitu Bapak, kalau kami namanya Presiden. Ya, PKS. Minimal sudah punya presiden lah ya. Betul sekali ya Pak. Jadi kami optimis bahwa kalaupun tidak semuanya ke PKS, tapi saya kok yakin karena mereka masih ingat bagaimana sakitnya orang yang tidak menang, orang yang kalah itu kan sakit ya Bapak. Nah itu yang kami ingin kanalisasi, orang-orang yang tidak menang dalam Pilpres 2019, kami harap bisa berkumpul, bergabung di PKS. Ya. Pak Haris, tapi kan PKS juga punya masalah ya, apa itu masalah itu tantangan, nanti silahkan Pak Haris yang menanggapi. Misalnya dengan eksodusnya atau keluarnya teman-teman PKS dan membuat partai gelora, kira-kira tantangannya seperti apa Pak? Saya tidak menganggap itu tantangan Bapak, karena pertama pengalaman sejarah di Indonesia membuat partai baru itu tidak ada yang jadi kecuali ketika yang membuat itu adalah orang-orang yang pernah menjadi fungsionaris Partai Golkar. Saya orang sejarah. Bapak bisa perhatikan, seluruh partai sempalan itu nggak ada yang hidup kecuali didirikan oleh pemilik saham di partainya panjenengan, Partai Golkar. Andra pernah hidup karena Pak Wiranto pernah di Golkar. Kemudian Pak Prabowo Gerindra bisa hidup karena dulu pernah di Golkar. Kemudian Pak Surya Paloh Nasdem hidup karena pernah di Golkar juga. Jadi kalau saya juga sekaligus sebagai orang yang belajar politik, barusan saya lulus dokter politik, saya bilang kalau Golkar itu kayak rapat pemegang saham itu, ini sahamnya diambil masih eksis. Seluruh partai yang lain sempalan nggak ada yang hidup, Pak. Apa sajalah, ya, nyun sewu. Kalaupun saya nggak nyebut nama, tapi walaupun uangnya banyak, medianya banyak, toh tidak bisa eksis juga. Kecuali tadi teman-temannya Pak Bambang. Gitu. Ada satu lagi sebenarnya Pak SBY kan. Oh iya betul sekali. Betul sekali. Jadi kan selain itu nggak ada yang hidup itu sempalan itu, Pak. Bahkan saya melihat PKS ini juga unik ya. Digoncang seperti apapun, kalau tadi suaranya nggak bertahan, justru cenderung naik kan. 2019 suaranya malah naik kalau nggak salah. Iya betul. Jadi saya setuju Pak. Kalaupun teman-teman yang menyempal itu tahun 2018, itu kan sudah ada pemilu 2019. Toh kami justru ningkat 3,5 juta. Yeah. Hampir separuh, 30% lah dari perolehan suara sebelumnya. Itu kan angka yang signifikan. Padahal pemilu 2019 terjadi sesudah
teman-teman itu eksodus dari PKS. Justru kami malah naik suaranya. Gitu. Pak Aris, mohon maaf ya, saya membahas ini ya. Jadi PKS dulu kan pernah mengalami guncangan ya ketika presiden itu ada masalah ya, ada masalah, ada kasus itu. Ya. Tetapi juga saya lihat pemilunya itu tadi walaupun nggak tambah tapi nggak goyah gitu, tetap bertahan. Padahal ada partai sangat besar ya, yang kemudian begitu ada masalah turunnya drastis sekali. Nah, ini apa sebenarnya resepnya Pak Aris? Ya, pertama tentu kunci di kami, betul sekali saya kira Bapak Bang sudah menyampaikan tadi, 2014 sebenarnya berat buat PKS karena ada ujian itu, tapi ternyata justru tidak kurang suaranya, hanya kursinya memang berkurang, tapi suaranya sebenarnya naik, hanya memang kursinya berkurang. Kalau Jawa Tengah malah tetap 10 kursi. Nah, pertama kekuatannya di kader, Bapak. Jadi PKS ini tumpuannya betul-betul partai yang tumbuh, berkembang karena jasa peran kader PKS. Nah, sehingga ikatannya itu begitu sangat kuat antara kader dengan partai, antara kader dengan pemilihnya. Hubungannya sudah sangat dekat, interaksinya begitu sangat dekat, sehingga relatif tidak begitu terpengaruh, walaupun mungkin opini di luar itu begitu dahsyat, seperti tahun 2014 yang lalu itu. Yang pertama. Yang kedua, kunci kami adalah struktur. Struktur kami sampai di bawah. Struktur itulah yang menerjemahkan keinginan-keinginan partai, target-target partai. Nah, sehingga ini terus kami akan lakukan sampai di tingkat desa, tingkat dusun. Kalau strukturnya kuat, saya yakin suara akan meningkat. Yang ketiga, faktor kepemimpinan. Pemimpinan di PKS ini bersifat vertikal, sehingga ketika pemimpin menentukan sesuatu, maka semua harus ikut apa yang diinginkan oleh pemimpin itu. Dan dengan itulah, setidaknya dengan 3 hal itulah, sehingga PKS ini dari tahun 99 yang hanya dapat 1,2%, tahun 2004, 2009, 2014, 2019, kami alhamdulillah bisa di atas angka 7%, bahkan terakhir kami di angka 8%. Harapan kami, seperti tadi Bapak Ngendiko, 2024 kami bisa 15%. Iya, kan dulu sudah pernah mencanangkan 3 besar kalau nggak salah dulu ya. Iya, itu tercapai di beberapa tempat, Bapak. Di kota Bandung, di kota Bogor, di kota Depok, di kota di Rio, di mana itu kami bahkan menjadi pemenang kan. Kami punya ketua DPRD, punya juga wali kota misalnya. Jadi di beberapa tempat target itu tercapai, walaupun di tempat yang lain mungkin belum tercapai. Pak Adis, kalau menurut saya ya, selain tadi kekuatan ada pada kader, kemudian pada manajemen, pada leadership, saya masih melihat satu lagi, itu ada apa? Ada kultur militansi di PKS yang luar biasa. Gimana itu cara menyiapkan itu? Ya, tentu Bapak, kader kami itu kader yang berangkat dari sebuah kesadaran bahwa berpartai ini juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bisa dipungkiri. Aspek transendental itu mendorong, menjaga, meningkatkan militansi. Dia yakin betul bahwa yang dia kerjakan, nguri-uri partai, membesarkan partai ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia berjalan dengan baik, dia rajin, dia menunaikan tugas dengan baik, itu bagian dari kebaikan. Dan kebaikan itu akan kembali kepada dia. Jadi faktor yang sifatnya vertikal, transendental itu yang terus kita sampaikan kepada para kader, sehingga militansinya, baik itu saat tidak ada pemilu maupun pemilu, itu terus terjaga. Pak Aris, khusus untuk Jawa Tengah, walaupun trennya PKS menurut saya makin membaik, tetapi kan faktanya di eksekutif termasuk minimalis lah ya PKS ini. Walaupun di beberapa tempat juga mencoba mendorong kader dan sebagainya, ada yang berhasil. Nah, pertanyaan saya, apa harapan PKS, terutama harapan Pak Haris sebagai ketua baru ini terhadap pemimpin-pemimpin baru yang terpilih? Kan ada 21, ini kan sangat luar biasa nanti pengaruhnya ini. Monggo silakan Pak Aris. Saya kira tentu kami ucapkan selamat kepada para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota di Jawa Tengah yang baru di 21 kabupaten kota. Tentu kami sebagai warga Jawa Tengah juga berharap agar para pemimpin baru ini bisa membuktikan apa yang dijanjikan saat kampanye. Saya kira siapapun yang memerintah, yang menang itu
endingnya satu, goalnya satu, membuat rakyat makin sejahtera, sekolah menjadi lebih mudah, ya, berobat lebih mudah, kemiskinan berkurang, ya, orang-orang lebih mudah mendapatkan pelayanan. Saya kira saya memberikan ucapan selamat sekaligus juga punya harapan kepada pemimpin baru yang sebagian dilantik bulan Februari, bulan Maret, bulan April, dan tentu kita terus berkolaborasi. PKS siap kerjasama dengan pemimpin yang baru ataupun wali kota yang sudah lama, gubernur yang ada Pak Ganjar, untuk bersama-sama membangun Provinsi Jawa Tengah yang lebih sejahtera. Terakhir Pak Aris, pertanyaan saya, ini sekarang baru bertanya Pak Aris sebagai wali kota. Jadi artinya Pak Aris kan sudah berpengalaman di eksekutif ya, artinya PKS menempatkan kadernya di Salatiga. Kalau saya tidak salah mengamati, ini kan tenang-tenang gitu ya. Pemerintahan di Salatiga tidak pernah terdengar apa-apa, dan koalisinya juga rukun-rukun aja dengan Pak Wali. Bahkan ketika periode kedua juga pasangannya tetap. Ini gimana cara Pak Aris menjaga atau mungkin PKS mengarahkan? Iya, alhamdulillah Bapak, saya Bambang pernah pengalaman di legislatif di provinsi 2 periode. Ini 2 periode lagi di wakil wali kota. Kami sadar bahwa wali kota dan wakil ada tupoksinya, tugas, pokok, dan fungsinya. Yang keduanya harus saling mengisi, saling membantu. Saya sadar betul ada regulasi yang mengaturnya, sehingga saya tidak ingin melebihi kewenangan dan tugas sebagai wakil wali kota. Dan ketika itu kita komitmen menjaganya, kok sepertinya tidak ada konflik kepentingan antar kedua belah pihak, dan itu kami buktikan selama 9 tahun, bahkan insya Allah sampai akhir tahun di 2022 nanti. Yang kedua, tentu kami juga yakin dan terus berharap Salatiga semakin maju. Alhamdulillah Pak Bambang, Salatiga ini kota di Jawa Tengah dengan tingkat indeks pembangunan manusia atau IPM yang paling tinggi. Bahkan mulai tahun 2020 ini kami sudah bisa mengalahkan kota Semarang di angka 83 poinnya. Lalu angka kemiskinan kami di Salatiga ini juga paling kecil se-Jawa Tengah. Di tingkat nasional pun termasuk rendah di angka 4,73%. Kemudian juga dalam aspek toleransi misalnya, kami meneguhkan diri sebagai kota dengan tingkat toleransi terbaik se-Indonesia 3 tahun berturut-turut, 2016, 17, 18. Versi Kementerian Agama dan Setara Institut. Artinya bukan versi kami, tapi orang yang melakukan riset, kajian di Salatiga. Kami optimis ke depan Salatiga semakin maju, dan mudah-mudahan kami juga punya kesempatan untuk bersiap diri menuju Salatiga 1 di 2022 atau 2024. Matur nuwun Bapak senior saya, Pak Bambang. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Muhammad Aris, Wakil Wali Kota Salatiga, dan yang penting adalah Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah. Mudah-mudahan ke depan peluang makin bagus ya. Baik Pak Aris pribadi maupun untuk Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Tengah. Sekali lagi selamat berjuang, selamat bertugas, mudah-mudahan berhasil. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih Pak Aris. Salam untuk teman-teman.